effortnya di situ. Makanya ada yang namanya pemantauan kurikulum sama tinjauan kurikulum. Gitu. Nah, ini kalau diukur, namanya kita udah menjalankan OBA. Biasanya PR-nya program studi itu belum menjalankan OBA, gitu. Karena apa? Menganggap effort, padahal enggak. Kalau nyusun RPS-nya benar, pasti kita OBA. Tinggal buat matriks saja sih itu sebenarnya. Walaupun metodenya belum OBE. Harus OBE. Harus OBE. Kan kita pasti OBE. Kalau nggak punya CPL. Ada CPL aja di dokumen kurikulum kita, itu kita lumayan lah OBE. CPL-nya ada kan gitu ya. Nah, nanti tinggal CPL-nya itu didistribusikan nggak di masing-masing KAD. RPS-nya teman-teman udah pakai yang instrumen baru ya? Yang kompetensi akhir yang diharapkan namanya, atau CPMK masih pakainya? CPMK, oke. CPMK itu kan kalau kita MERS jadinya CPL. Nah, berarti kan CPL jadi CPMK, CPMK jadi apa? Pokok bahasan. Nah, pokok bahasan itu kan nanti kita nilai. Nah, kadangkala yang terselip dari kita, soal kita itu nggak pernah mengacu ke pokok bahasan mana. Itu yang nggak OBE akhirnya. Misalkan nih, pokok bahasan 1 membahas mengenai cara membuat botol air minum. 2, botolnya, 3, air minumnya, pertemuan 1, 2, 3. Soal kita cuman yang botolnya aja, maka yang ini direkognisi nggak tutupnya. Nah, itu makanya soal kita harusnya mendistribusikan semua kebutuhan yang ada di kompetensi mata kuliah tersebut. Maka CPMK-nya nggak boleh nggak ada, terpenuhi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu masih ngasih soal hanya tutup aja, botolnya nggak ditanyakan ke mahasiswanya, atau nggak dikonfirmasi, atau nggak diukur, atau nggak dikasih tugas mengenai botolnya, maka berarti OBE-nya belum tuntas. Kalau katanya Pak Rivi, OBE-an gitu. Nah, itu kami belum sebegitunya. Gimana kemudian? Nah, kembali lagi ya ke APT ya. Itu nanti bahas kurikulum nanti aja. Nanti kalau mau join ke PENS yang tanggal 2 itu bisa. Saya bahas itu tentang OBA. PENS yang tadi saya bilang, undang khusus itu pengukuran CPL. Itu bisa 2 hari sendiri Pak saya ngomongin itu. Jangan. Oh enggak, emang dia internal maksudnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau, maksudnya ikut aku, sitin aja di situ. Gak apa-apa. Kan kalau ikut saya nggak apa-apa, nggak bakal dimarahin sama PENS. Nanti sitin boleh, daripada aku ngulang jelasin ke kamu lagi. Mending lagi, ini udah kesini. Nah, nanti yang lain. Nanti ini Mbak jawab jawabnya yang terkait dengan pengukuran itu kan. Karena kita harus pastikan ini berkaitan sama kriteria 9. Kriteria 9 itu outcome-nya dari pendidikan kriteria 9. Kriteria 9 kan mengenai keberhasilan studi kayak gitu kan. Nah, itu nyambungnya ke sana. Kalau di kurikulum pengukuran CPL-nya nggak firm, nanti akan diragukan apa yang sudah kita klaim di kriteria 9. Sedangkan tadi kalau di slide awal banget beban tertinggi adalah di kriteria 9 gitu. Jadi kalau yang teman-teman di pendidikan nggak bisa membuktikan prosesnya, terus tiba-tiba di sini wow gitu kan, itu kan jadi aneh gitu. Nah, kalau bisa linearitas dengan apa yang sudah disampaikan di capaian ini sebagai luaran tridharma itu di 678-nya juga linear gitu. Cara menyiasatinya gimana? Itu kalau memang belum sedetail itu yang bisa kita berikan, maka kita berfokus ke integrasi riset sama keterbaruan konten aja. Itu bentuk peninjauan kurikulum juga. Jadi peninjauan kurikulum ada proses pemantauan sama perubahan konten. Nah, kalau ini adalah yang pertama, berarti optimalisasi kita sebagai seorang dosen terhadap apa yang kita ajarkan itu ada. Mudahnya gini, kalau kita misalkan riset mengenai botol air minum gitu. Nah, kita punya buku atau publikasi luaran tentang botol air minum ini gitu. Misalnya kita produk kita ini tentang pengemasan gitu ya. Distro gitu, desain produk gitu. Nah, nanti itu harusnya bisa menjadi baku mutu referensi di RPS mata kuliah desain produk air kemasan.
Nah, kalau di referensi RPS kita nggak ada tentang riset kita, maka berarti linearitas atau integrasi risetnya di pembelajaran itu nggak ada. Di RPS itu kan ada bahan pustaka atau referensi. Nah, itu harusnya muncul publikasi kita atau riset kita. Nah, mumpung ini masih ada waktu, paling nggak siapkan sampling risetnya orang-orang dari masing-masing prodi satu kali ya. Itu nanti diajak aja kaprodinya dipasang di RPS-nya. Misalkan Bu Indah risetnya mengenai mesin gitu. Nah, itu ada pengantar mesin otomotif misalnya gitu ya, ada mata kuliah gitu. Nah, risetnya Bu Indah ada mengenai kinerja motor di alat pengering tembakau misalkan. Nah, ya udah masuk ke situ nanti publikasinya Bu Indah. Nah, itu untuk menjaga integrasi antara riset, pengabdian sama pendidikannya. Bentuk bukti sahih gitu. Sebaliknya, aktivitas riset kita itu juga mencakup mata kuliah yang memang sangat memungkinkan kita justifikasi. Makanya di sini di mana ya yang bentar. Nah, ini di strateginya kriteria 7. Saya lompat dulu ya. Di sini saya menuliskan mahasiswa keterlibatannya itu bisa dalam bentuk MBKM by design atau PBL by design atau TA skripsi. Jadi riset yang dimaksud yang diaktivitaskan mahasiswa bisa di ruang lingkup ini. Kan MBKM salah satu kegiatan yang dimungkinkan kita hadirkan adalah riset. Risetnya ikut kita, tapi itu tadi jaminan mutunya harus kita siapkan juga. Sehingga bisa menjawab ini Mbak, poin integrasi riset. Jadi kalau kita agak lemah di sini, nggak apa-apa kita kuatkan di 2 hal ini. Jadi peninjauan sama pemantauan itu harus salah satu kita lengkapi. Insya Allah kriterianya aman. Dibandingkan nggak sama sekali. Nah, yang sangat memungkinkan sih untuk saving energi itu di poin 1-2. Kalau yang ini tinggal menyesuaikan RPS-nya, menambahkan referensi dengan hasil penelitian atau pengabdian. Kalau yang bawah dengan industri tentunya, keterbaruan konten, bentuknya seperti apa. Itu saya meyakini teman-teman selama perjalanan kan ada tuh. Nah, boleh praktisi mengajar kayak gitu-gitu. Itu bentuknya di situ. Jadi penguatan ke perangkat ajarnya, karena di poin ini tuh cukup besar, dia berimbang gitu loh. Salah satu di antara ini nilainya. Kan yang ini yang kita siasati di sini di 2 ini. Nah, yang poin atas ini jaminannya adalah pengukuran CPL sebenarnya. Kalau OBA kita terpenuhi, insya Allah ini aman gitu. Karena kalau OBA-nya terpenuhi pasti risetnya ke sana. Kita nggak sempet riset yang lain soalnya. Pasti berfokus dengan apa yang kita ajarkan. Gitu. Di Polij gimana? Di Polij belum semua prodi kok yang begitu. Yang mau move on 180 derajat itu nggak semuanya Mas ya. Kita proses dan nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Jadi jangan sampai kita itu sebagai penggawa-penggawanya yang mengawal proses ini berjalan itu give up sama teman-teman di prodi. Bisa jadi mungkin pengetahuan mereka yang terbatas atau mungkin konteks pemahaman mengenai OBE-nya, tapi kita harus improve. Jadi kalau teman-teman harus benar-benar mendampingi rekan-rekan kita yang di prodi ya, nggak boleh putus asa. Tim APTV-nya putus asa ya prodi ini kan gitu. Terus yang ketiga, pedoman akademik berkaitan dengan peraturan akademik. Pedoman itu saya lihat kan sudah ada semuanya. Insya Allah kalau yang ini sudah ada semuanya, bahkan standar suasana akademiknya kan sudah ada juga. Ini yang ini aman. Dan yang depan aman, tinggal yang di sini yang perlu dikuatkan. Saya belum melihat yang 3 ini sih, jadi itu yang mungkin bisa saya berikan masukan. Pasti saya meyakini ada, tinggal dilengkapi aja. Ya, nggak ada pertanyaan Mbak untuk kriteria 6? Oke, saya lanjutkan kriteria 7 ya. Tadi saya sudah sepil sedikit. Ini 78 mirip sih, cuma bedanya riset sama pengabdian aja. Jadi terkait dengan roadmap, ini PR nomor 1 karena yang dinilai adalah terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan penelitian. Jadi roadmap pasti
spesifikasi bidang, dukungan visi. Jadi roadmap-nya mendukung visi nggak? Kalau nggak agak PR. Tapi kalau saya lihat sih sesuai dengan visinya Polimadiun. Validasi stakeholder bahwa roadmap itu sudah divalidasi. Jadi kalau saya nggak tahu kalau di sini mekanismenya nyusun roadmap pengabdian yang nyusun P3M atau bersama perwakilan jurusan. P3M ya. Taunya dari mana ya kalau bidang ini gitu-gitu? Dulu pernah Oh diundang gitu ya? bukan, kayak Google Form gitu. Sih. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu. Paling nggak melibatkan kan ya. Nah itu kalau biasanya ditanyakan terkait dengan validasi roadmap sesuai bidang itu dasar penetapan roadmapnya dari apa? Biasanya ditanyain itu. Bukan isi kan? Bukan isi kok. Isi itu Formulan. itu dulu ya. Itu apa ya? Iya, tapi kan yang penting divalidasi. Karena kalau orang P3M-nya pasti kan terbatas ya. Misalnya nggak ada orang TI, tiba-tiba buat roadmap-nya TI kan nanti salah arah nanti TI-nya. Kan gitu. Apa kayak Google Form itu siap persen. Oh siap dosen, arahnya kemana gitu. Nah mungkin nanti ditelusur aja mas di penyusunnya. Itu dibuat tahun kapan terakhir roadmap-nya? Baru ada Kayaknya 2000 berapa gitu ya, 2021 atau 2000 berapa ya terakhir itu saya lihat tadi. Saya soalnya sambil ngeliat nyatu bola dia agak ke distract. Ya nanti dicek, ditelusur aja ke penyusunnya. Kalau mas yang bukan penyusun itu dulu justifikasi penentuan roadmapnya gimana gitu. Biar ini, 2020. Nah nanti walaupun nggak ada dokumen sahihnya yang tadi, yang apa namanya, GoForm, Gform, nah itu nggak apa-apa. Yang penting bisa jawab daripada shock waktu ditanya nggak kita siapkan jawabannya. itu Malah di SSO mas dulu itu ya Pak Arman nggak ingat kan? Isinya tuh. Jadi Iya, di biasa. SSO yang di Macam kuosioner. Nah, jadi nanti mekanismenya penyusunan roadmap itu seperti apa gitu. Kan ya Mbak, kepala P3M-nya Tasos ya? Iya Pak juga. Nah nanti disampaikan aja mas. Nah, beliau pasti punya jawabannya itu. Yang penting kita udah merecognize yang memungkinkan jadi pertanyaan apa gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melaporkan. Kemudian tadi ya nyambung sama yang saya sampaikan ke kriteria 6, linearitas dengan capaian pembelajaran. Nah itu tual itu, jadi kemarin profiling tulisannya itu ada 4 kalau nggak salah atau prodi. Terus roadmap-nya itu ada satu roadmap yang ternyata asesor APT-nya itu di bidang itu gitu, apesnya itu gitu. Ini kok nggak nyambung ya sama kompetensi lulusan yang diharapkan gitu. Jadi agak lumayan panjang akhirnya di situ. Nah kalau bisa di trace gitu roadmap, misalkan untuk bidang TI itu linear nggak ya gitu, minimal dikonfirmasi lah kalau mas yang bukan bidangnya di kaprodinya masing-masing gitu. Senyampang yang bersangkutan menjaminkan itu linear sih aman sih, yang penting kan tervalidasi. Takutnya pasti pas ternyata orangnya misalnya bidang TI, ternyata yang nggak sinkron bidang TI-nya gitu. Itu kemarin Pak Malik rada keringetan jawabin gitu. Jadi biar apa ya, ada antisipasi dari teman-teman gitu. Kalau nggak linear mending dihapus apa? Jangan, kan udah di-upload. Jangan dong. Kalau nggak linear, terakhir pembimbingan kurikulum kapan? Sebelum atau setelah itu? Setelah ya kan? Oh ya nggak apa-apa, kalau kurikulum paling baru kapan? Lokakarya 2021. Kalau 2021 masih memungkinkan. Untuk kakaknya revisi kurikulum Revisi kurikulum terakhir kapan? semua satu 22. 2018. 18. Itu roadmapnya 2020. Iya, ditelusur aja. Kalau misalkan ternyata nggak ini, bisa dikaitkan dengan pencapaian visi, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti Permen 53 itu nggak boleh, karena
semua hal yang kita lakukan harus ujungnya itu ke mission diferensiasi, harus ke visi. Tidak boleh ada satu gerakan dari kita pun mau ke kanan, ke atas, ke bawah dan sebagainya yang enggak menuju visi. Itu Permen 53 sebenarnya ngomong gitu. Esensinya itu sebenarnya di situ, bukan kok TA-nya nggak ada gitu. Saya agak sebel kadang-kadang kalau orang lebih banyak bahas di situ, tapi esensi sebenarnya dari Permen 53 itu di pasal 4 mission diferensiasi gitu ya Mas ya. Nah nanti nggak apa-apa disampaikan sebagai bentuk pencapaian visi, itu pasti nyambung maksudnya. Nggak ada lagi, saya nggak nemu cara lain kalau udah nggak nyambung sama CPL, satu-satunya jalan gitu. Nah kalau nanti kita mengacu di Permen 53, bahkan visi sama misi kita itu harus dilihat dengan capaian pembelajaran semua prodi. Kalau ada satu prodi yang tidak mensupport visi institusi, maka rekonstruksi visi harus dilakukan. Itu Permen 53. Jadi Permen 53 jangan hanya soal ngomongin tugas akhir yang bisa di prototype gitu. Itu esensinya jauh lebih deeply gitu. Makanya sebenarnya kita beruntung dengan adanya Permen 53. Kenapa? Karena independensi kita sebagai perguruan tinggi itu kayak dijaminkan, whatever you do, silahkan dicatat, didokumentasikan dan dijalankan dengan baik gitu. Saya nggak akan banyak ngatur, intinya Permen 53 kan kayak gitu. Tuh. Tapi nggak apa-apa, itu belum diberlakukan di APT yang diusulkan, jadi fine gitu. Masih bisa disambungkan ke sana. Jadi kalau mentok disisir, tapi kita berdoanya semua nyambung ya. Kalau nggak nyambung, tujuannya untuk ke visi, risetnya untuk ke visi tadi. Ya, jawabannya itu. Terus yang tadi ya, kolaborasi Dudika sama PT lain clear ya saya rasa, dan itu menurut saya tadi sudah dari penjelasannya di LED-nya. Nah tinggal nanti bukti dukungnya aja disiapkan. Aktivitas riset kalau ada yang bersama Dudi atau ini, soalnya saya isinya sama kok dengan yang pengabdian. Jadi sekalian ya. Jadi kriteria 8 juga sama data dukungnya. Nah yang mahasiswa ini kalau ada keterlibatannya bentuknya seperti apa, kalau memang ada kegiatan MBKM yang direkognisi berdasarkan riset ada atau enggak, nanti saya nggak melihat itu. Tapi kalau ada nanti ditambahkan Mas, nggak apa-apa. Karena itu akan mendukung kriteria 9. Jadi misalnya ada kegiatan risetnya Bapak Ibu dosen yang diaktivitaskan dengan mahasiswa dan itu direkognisi sebagai MBKM, ditambahkan aja nanti nambahi poinnya kriteria 9. Maksudnya kita nambahkan data cukup ketika ditunjukkan. Tapi yang masuk di tahun TS ya, kalau di luar tahun TS biasanya nggak mau orangnya ditambah. Kalau TS-nya 2022-2023 kan, tahun akademik. Jadi aktivitas risetnya itu di tahun kemarin kan masih TS ya. Tapi misal publikasinya di tahun ini gitu. Oh enggak, ini enggak lihat publikasi, aktivitasnya aja. Boleh jadi. Jadi nanti berarti rekognisinya yang di kriteria 9 itu aktivitas mahasiswa. Iya. Gitu. Terus laboratorium mekanisme pengelolaan tadi sudah dibahas di Krit Sarpras. Kelompok keahlian ini PTV nggak wajib, tapi kalau memang ada teman-teman nggak apa-apa disiapkan. Jadi kelompok kalian tuh kayak rumpun bidang kalian gitu. Dulu kan sempat tuh ya ada yang gitu. Tapi kalau di PTV di instrumennya APT itu nggak wajib. Jadi kalau ada silahkan, nggak apa-apa. Ketersediaan Sarpras itu terkait dengan support penelitian ya yang saya maksud, yang penyesuaian di ini. Jadi misalnya ini sebelum pada saat pelaksanaan riset kita juga harus jaminkan bahwa itu dilaksanakan di laboratorium kita sendiri. Kemudian kolaborasi Dudi kalau ada dimasukkan, kalau memang belum nggak apa-apa. Karena saya tadi belum membaca itu sih, makanya saya tuliskan juga. Sama di kriteria 8, jadi sertifikasi bidang prodi, spesifikasi bidang prodi, dukungan visi dan seterusnya ini insya Allah sama isinya. Saya lanjut ke kriteria 9. Kriteria 9 yang sebenarnya banyak, jadi saya tulis 2 kali, nggak cukup. Kriteria 9 data dukungnya itu mengadopsi dari yang pendidikan, itu pengukuran CPL yang tadi diadopsi dari pendidikan ya Mbak. Kalau ada keberhasilan studi berangkatnya dari selain dia
direkognisi oleh pengguna lulusannya, oh ternyata jumlah lulusan yang sesuai dengan kompetensi bidang berapa, itu dijaminkan juga dengan pengukuran capaian pembelajaran seharusnya kalau kita mau dapat skor tinggi. Kemudian lulusan tepat waktunya tadi sudah banyak dan dideklarasikan dengan baik, prestasi mahasiswa juga begitu, umpan balik penduduknya juga udah oke, tinggal nanti data dukungnya dijaminkan. Saya tadi lupa di poin mana gitu ya, apa kriteria 2 atau berapa, saya coba akses itu ini masih apa perlu request akses untuk di Google Drive-nya, bukan di kriteria 9, tadi saya lupa di mana. Mohon masing-masing kriteria ngecek ya. Kalau proses AK itu malah nggak mempermudah asesor, kasihan nanti. Jadi kalau bisa tadi ya, AK kita harus punya poin tinggi. Kalau AK punya poin tinggi waktu AL kita bisa membuktikan banyak, itu DE akan menaikkan skor. Tapi kalau AK kita murah atau kita nggak bisa membuktikan banyak hal, kemudian AL kita lompatannya tinggi, dia akan memilih mengurangi DE itu. Jadi mending kita optimalkan. Minta tolong, saya lupa tadi, saya pas ngeklik data dukung yang mana, itu butuh akses. Di kriteria awal-awal, coba di 1, 2, 3 dicek ulang. Itu bisa jangan pakai emailnya sendiri, tapi ya kalau emailnya sendiri nanti ini ada request akses soalnya. Jadi kalau pakai email sendiri kan pasti bisa gitu. Tapi coba nggak usah login. Terus yang menarik, penelitian luaran, adopsi masyarakat, optimalisasi kinerja pencapaian visi, sama strategi penjaminan berlanjutan. Yang belum terlihat ini sebenarnya narasi ini itu ada di dokumen B sama E, cuman tetap harus ada pembuktian di kriteria 9-nya terkait dengan strategi jaminan keberlanjutan yang penelitian. Ini biasanya kalau dalam bentuk hibah itu matching fund, hilirisasi riset. Jadi kita udah riset nih, komersialisasi produknya gimana, itu bentuk keberlanjutan riset. Riset kita diterima nggak di masyarakat, digunakan nggak, itu termasuk bentuk keberlanjutan. Nah, saya belum bisa melihat itu tadi di baik di LKPT maupun di LED-nya. Kalau bisa itu disiapkan. Minimal kita buat gini skenarionya. 1, judul riset, luarannya apa, kemudian jaminan keberlanjutannya dalam bentuk apa. Kalau dia termasuk matching fund ya kasih aja proposal matching fund yang udah jadi sama laporannya. Kalau ternyata dia diadopsi sama masyarakat, ada surat pernyataan kan biasanya yang diperuntukkan sama mitra. Kalau di tempat kami itu pengabdian sama penelitian itu kalau ada mitranya, itu ada surat pernyataan resmi dari sang mitra bahwa hasil risetnya itu dipergunakan. Itu bisa menjadi bukti sahih. Nah, saya nggak tahu di sini bentuknya seperti apa kalau yang teman-teman. Kalau itu belum punya, disusulkan nggak apa-apa. Jadi ada bukti dokumentasi bahwa riset kita itu masih terus digunakan di sana, nggak apa-apa. Sampling aja 1 atau 2 itu boleh. Gitu. Jadi 1 atau 2 itu boleh. Ini nilainya besar teman-teman di sini, strategi jaminan keberlanjutan. Kenapa? Untuk menjaminkan bahwa riset kita itu nggak berhenti di publikasi, dokumen HKI, yang artefak yang jadi fosil nanti kita ngerti. Saya tuh termasuk ini aliran yang tidak terlalu mendewakan publisher gitu. Kenapa bagi saya titik paling penting dari dosen vokasi itu adalah industrial driven-nya nyampe dan memang digunakan gitu. Jadi saya kalau teman-teman lihat bisa searching di Scholar saya nggak punya Scopus karena saya yang punya itu kebanyakan adalah sertifikasi dari industri. Kalau itu yang dipertanyakan saya punya banyak. Tapi kalau kemudian publikasi yang jadi artefak di sebuah publisher yang kita harus bayar mahal, saya nggak punya. Jaminannya di situ. Nah, itu nggak harus dianut dan di-APT-kan, bukan. Tapi ini pandangan yang ingin saya sharing juga sebagai dosen vokasi, kita harus benar-benar dekat. Dan nggak apa-apa kita jadi konsultan dan praktisi industri. Karena siapa lagi yang akan kita ceritakan kalau kita cerita biografi orang lain tuh kita kok bohong gitu. Nah, kalau nggak punya kesempatan itu, magangkan dirinya. Minta fasilitasi dari institusi untuk memagangkan Anda di industri. Itu
jauh lebih better dibandingkan kita banyak kayak meng-hire dosen praktisi tapi kita sendiri lemah, nggak praktek gitu loh. Kita menuntut nih mahasiswa praktek tapi kita nggak industrial approach gitu. Atau dalam bentuk SDM-nya dikembangkan misalkan dalam bentuk sertifikasi yang terekognisinya di industri kayak gitu. Kan industri banyak ya yang membuka ruang-ruang seperti itu. Silahkan diberdayakan dirinya. Itu makanya saya kalau ditanya, berarti kenapa sih sampai hari ini jadi konsultan IT gitu? Nggak capek dengan aktivitas di penjaminan mutu dan sebagainya. Saya masih ingin menjaga kewarasan saya sebagai orang IT sih. Itu aja. Kalau enggak gimana gitu. Saya punya sertifikasi CISA, saya punya sertifikasi COVID, tapi saya nggak pernah praktek sebagai praktisinya. Itu kayak bohong gitu kan sama siswanya gitu. Dan itu coba semangat yang sama. Lewat bakor mutu tuh saya selalu bilang ke teman-teman, kita itu menjalankan standar nasional pendidikan tinggi, salah satu bentuknya adalah lebih realistis dengan cara memandang bidang keahlian kita. Nah, salah satu bentuknya adalah hadirkan diri ke industri. Gitu. Makanya nanti teman-teman yang muda-muda ini jangan berpuas diri di stay di kampus saja, harus keluar. Bentuknya bisa macam-macam, jadi praktisi. Jadi terus, tapi jangan kebalik, kampusnya proyek. Nah, akhirnya proyeknya kampus kan gitu, kembali itu namanya. Gitu. Jadi kampusnya proyek mas, jadi kayak jadi wajib kan, tugas tambahannya adalah ngajar. Nah, itu yang kembali. Itu namanya bukan dosen vokasi, praktisi vokasi. Gitu. Jadi tetap kita ada di industri karena untuk bukan mensubstitusi, tapi mensubsidi pembekalan kita di bidang keahlian kita untuk pembelajaran, penelitian sama pengabdian, gitu ya. Itu karena kalau seperti itu, yang poin ini pasti nyampe adopsi masyarakat, kemudian strategi keberlanjutan. Kita tuh kadang-kadang punya riset bagus-bagus. Pernah nggak kepikiran kenapa kita lemah di komersialisasi? Iya, karena nggak sustain. Kenapa kok nggak sustain? Karena kita nggak tahu what next setelah menriset. Ya nggak? Iya. Nah, matching fund kalau dimanai benar, itu sebenarnya pengen membentuk kita bisa tahu caranya kemudian makna keberlanjutannya seperti apa. Bukan hanya soal bagaimana memfundkan atau mematchingkan si fund itu. Ya, memfundkan sebuah fund yang mau dipaksa untuk matching kan gitu. Esensinya kan bukan sana ya. Ada riset, Scopus, wah, paten, udah nggak boleh diem tuh, hilirisasi. Gimana caranya? Datangkan industri, bekerja sama. Bukan nggak ketemu sama industri, yuk kita matchingkan fundnya gitu. Tapi ini yang dibuat untuk biar matching gitu ya. Saya kalau review matching fund itu biasanya gitu. Matching. Pertanyaan saya ke pengusul tuh gitu. Ini matching fund atau mematchingkan fund? Gitu. Saya senyum-senyum gitu pengusulnya kalau saya review proposal matching fund itu. Ini senyumnya yang mana nih gitu. Untuk skenario A atau skenario B? Berarti kan tahu gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini terakhir. Sebelum saya akhiri persiapan asesmen lapang. Yang pertama harus sudah ditunjuk narahubung, karena nanti kalau AL APT itu biasanya beliau minta banyak hal yang harus disiapkan, ada keperluan teknis yang biasanya dijustifikasi. Jadi ini nanti mungkin Mbak Ina masih di toilet, disampaikan minta tolong ini harus ada orang yang bisa memfasilitasi kebutuhan beliau. Kadang sebelum AL saya butuh dokumen ini kadang kayak gitu. Karena cukup kan ruang lingkupnya APT itu lebar ya. Jadi kalau kadang langsung dikonfirmasi saat AL itu beliau pasti berhitung nggak cukup. Beberapa kali saya mendampingi PTS maupun PTN yang APT itu rata-rata asesornya mesti menghubungi dulu minta data dukung beberapa. Nah itu orangnya harus yang lebih fleksibel yang bisa memfasilitasi itu. Kemudian menyiapkan bantuan dari sebagai kanal asesor, menyiapkan ruangan khusus, ini sudah tahu, menyiapkan data dan informasi, ini yang salah satunya yang kita laksanakan, dan menyiapkan pihak-pihak yang akan ditemui pada saat panel. Jadwalnya itu ada di panduan pelaksanaan asesmen lapang. Nah ini yang tadi saya sebut, poin-poin penting yang akan menjadi catatan untuk rekomendasi pengembangan, itu yang akan dituliskan asesor dan biasanya dibacakan setelah selesai AL.
setelah wakaf, sebelum penutupan, biasanya kan membacakan tuh rekomendasinya ini jangan kesenangan. Ada beberapa hal yang harus kita benar-benar jaminkan bahwa itu nggak akan menurunkan nilai kita rekomendasinya. Di antaranya adalah relevansi terhadap struktur VMTS. Tadi itu ya yang saya bilang, kalau relevan cara mengukur VMTS-nya itu pasti udah dibeli. Kemudian suasana akademik teman-teman udah bagus, narasikannya cukup detail, bahkan ada standarnya. Manajemen internal itu juga udah bagus. Nah, keberlanjutan ini mengenai 3 dharma. Efisiensi dan keefektifan terkait dengan penganggaran dan sarana prasarana. Kepemimpinan tadi sudah dibahas di kriteria 2, aksesibilitas dan kepemerataan itu terhadap hal distribusi kepada SDM-nya. Ada SDM-nya dikembangkan enggak dan lain sebagainya. Itu biasanya akan menjadi catatan-catatan yang bisa jadi kalau ini bagus catatan-catatannya menguatkan, kalau ini catatan rekomendasinya banyak yang kurang maka bisa menurunkan nilai kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga nggak semakin bikin bias tapi bikin jelas gitu ya. Paling tidak kalau teman-teman ini PR-nya masih harus mengumpulkan dengan beberapa teman-teman yang lain di kampus, setidaknya catatannya sudah lebih berfokus. Kalau kemarin yang masih catatannya sesuai dengan fungsional LED, saya harap dengan penjelasan yang